Kamu nyesel udah nikah sama aku, Mas? Enggak pernah. Artinya kamu harus perbaikin hubungan sama dia kan? Karena kalau hubungan kamu sama dia rusak, artinya pernikahan kita adalah sebuah kesalahan yang patut disesali. Danu sama Adit juga berhak dapat keluarga yang bahagia kan? Aku pergi dulu ya. Woi, Buset dah, Kunti. Kunti, mana ada Kunti cute begini? Iya, ngagetin aja kayak Kunti. Nih, makan nih. Nah, gitu dong, latihan jadi bini orang lu. Itu satu lagi buat siapa? Buat Mas Ibnu dong. Bang ada yang mau ketemu, Bang. Apaan sih, gak asik lu ah. Kenapa John? Apa? Linda. Itu, Bang, ada yang demen. Itu maksudnya ada yang bawain makanan, Bang. Waduh, mantep dong. Ini buat Mas ya. Iya, makasih ya. Apaan sih lu, Pea? Linda, besok-besok aku nggak makan masakan kamu lagi di sini ya. Oh, gak enak ya? Ini masakan kamu tuh. Tadi emang kasinan sih. Bukan, masakan kamu cocoknya dimakan di rumah bareng anak-anak kita. Tiap hari aku semangat banget kalau masak. Soalnya udah ngebayangin siangnya ketemu Mas Ibnu. Awalnya aku mikir dia gak serius sih, gombal-gombal lucu aja. Gak mungkin juga orang sekelas dia mau sama aku kan. Tapi kenyataannya di luar nalar. Waktu dia datang ke rumah mau ketemu orang tua aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, abang, pantesan dia kabur. Ada apa, Bang? Jadi maksud Pak Ibnu datang kemari itu mau ngelamar Linda. Bapak setuju? Ayo, bisa mulai tentuin tanggalnya? Enggak, Pak, tadi nggak gitu. Si abang bilang kalau Lindanya mau. Tanya dulu sama anaknya nih, mau apa enggak? Gitu dong, Pak. Udah pasti mau lah. Apa yang kurang coba dari seorang Pak Ibnu? Ya, Pak ya? Tapi boleh tanya sama Lindanya dulu, Pak? Gimana, Dek? Kamu mau kan? Tuh, senyum-senyum, tandanya mau itu. Udah yuk, Bapak restui. Alhamdulillah. Dari dulu sampai sekarang kamu kalau masak ayam goyeng itu nggak ada duanya. Persis kayak bekal kamu dulu. Ah, pakai diingat-ingat segala. Bukan diinget-inget, emang nggak mungkin lupa. Itu kenangan terindah yang pernah Mas alamin seumur hidup Mas. Mas termasuk cowok yang beruntung bisa nikah sama kamu. Waktu kamu nikahin Risma, kok dia mau sih nikah sama suami orang? Karena dia taunya kamu udah kasih izin. Makasih buat ayam goreng terakhirnya. Tapi kamu yakin? Ya, Mas. Nggak ada yang bisa Mas lakuin buat merubah keputusan kamu? Enggak. Makasih buat semuanya ya. Aku pikir aku kuat. Ternyata mungkin emang ini batasnya. Lebih baik aku sendiri daripada berdamai sama keadaan. Aku udah gak mau tahu lagi urusan mereka berdua. Aku gak mau minta Mas Ibnu cerain dia. Lebih baik aku yang mundur. Korban utama dari kejadian ini sebenarnya bukan aku, tapi anak-anak. Aku cuma berharap mereka tetap dapat masa depan yang layak. Setelah pisah sama Mas Ibnu, aku lagi seru-serunya jadi affiliate. Bisa kenal sama banyak orang dan bisa ngelupain masalah itu pelan-pelan. Walaupun gak seberapa, seenggaknya bisa buat nabung biar anak-anak kedepannya lebih terjamin. Aku dikasih rumah untuk tinggal aku sama anak-anak. Dia juga masih ngasih buat anak-anak. Tapi jujur aku ngelakuin affiliate ini juga buat jaminan. Kan aku gak tahu dia ngasih ke anak-anak sampai kapan. Capek juga berharap sama manusia. Kayaknya selama ini aku tahu salah aku di mana deh. Selama ini aku berharap sama manusia, yang ujung-ujungnya aku selalu kecewa. Sekarang aku berharap sama Allah aja. Mudah-mudahan Allah punya rencana lebih baik buat aku di masa depan. Lo tahu gak sih, gue bikin cerita ini 2 kali. Karena yang pertama itu gue dianggap meromantisasi poligami. Jujur bukan itu sih arah gue bang. Gedek lu sama gue sama kok ke Ibnu ini. Justru gue lagi mau ngasih tahu ke Ibnu dan kawan-kawannya ya buat mikir. Lu sadar gak, nikah lagi gak izin sama istri lu, itu resiko bubarnya gede banget. Kayak udah pasti malah. Jadi buat apa lu ngapain nambah 1 tapi ngurang 1? Udah mah pakai effort dapat hasil yang gak ada lagi. Lu diem-diem dari istri pertama itu mau sampai kapan? Pasti ketahuan entah berapa lama juga. Malah efek negatifnya jauh lebih banyak, terutama ke anak-anak lu nanti. Mereka mah gak tahu apa-apa kan, tiba-tiba dikasih kondisi keluarga yang kayak begini gitu. Jadi kemarin gue udah bikin ending sesuai sama cerita hasilnya si Ibnu. Ternyata gak ada pelajaran bagus yang bisa diambil kan. Akhirnya gue minta saran sama orang-orang. Terus gue mikir lagi, berhari-hari gue mikir. Ternyata emang gak ada ending yang benar-benar happy sih. Di kasus ini gak ada happy ending. Jadi atas izin Ibnu juga, gue ganti endingnya. Dia juga ngerti sih orangnya, dia sadar emang dia yang salah. Maaf ya. Boneka Bapak Attitude 0, merchandise eksklusif dari Ketok. Kapan lagi Anda? Hah? Apaan?
Hah? Kurang? Ya udah tambahin bang. Gratis 3 gantungan kunci Bapak Attitude 0. Lanyard Bapak Attitude 0. Stiker ucul-ucul TikTok. Dan ada muk ucul-ucul TikTok. Cepetan dibeli. Kalau nggak saya penduk maksudnya cepetan dibeli soalnya eksklusif cuma ada 300 biji. Langsung aja DM Instagram @TikTok merchandise atau WhatsApp aja nomor yang ini nih. Bilang, "Woi, gua mau beli bonekanya, Cok. Buruan dibeli sebelum saya penduk." Maksudnya sebelum kehabisan. Ya itu.